Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Munafri Arifuddin, SH. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Maskun SH LLM. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SH MA. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni, Dr. Ratnawati, SH, MH. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Departemen Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, seluruh tenaga kependidikan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta yang kami banggakan, para lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode April 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat melaksanakan dan menghadiri acara Ramah Tamah dan penggelaran wisuda periode April 2025 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya Nada Yuniza yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita membuka dan memulai acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Agenda pertama, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri.
duduk kembali. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan di medan bakti amamu kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Serahkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Ayam jantan lambang perkasa, benteng teguh Wirabuana, ke timur ke barat satu, utara selatan Nusantara, Nusa Bhinneka Tunggal Ika, ilmu dan padimu, gelora pantaimu, lembah gunungmu, menjadi teman mengabdi. Serahkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara kita ke depannya, marilah kita memulai acara hari ini dengan berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Asmaul. Kepada saudara dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala guna bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan doa sesuai dengan ajaran agama Islam dan bagi yang non-Muslim diharap untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji untukmu Tuhan semesta alam, Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon, dan Engkau tempat kami berdoa akan kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan ramah tamah penggelaran wisuda periode April tahun 2025 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat dan membawa manfaat, serta bangkitkanlah jiwa kami yang haus akan ilmu dan sikap religius dalam diri kami. Berikan kami keselamatan serta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk, semaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang sangat mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam bingkai persatuan dan kebersamaan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu,
Curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, luluskanlah kami dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta tanamkanlah rasa ikhlas dalam mengabdi kepadamu, sehingga kelak kami mampu menjadi insan penegak hukum yang berjalan di jalan kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa para dosen-dosen kami, dan dosa para pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak di surgamu yang penuh dengan kemuliaan, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, melangkah pada agenda selanjutnya, yakni pembacaan nama lulusan terbaik dan lulusan berprestasi program doktor, magister, dan sarjana tingkat Fakultas Hukum, sekaligus pemberian penghargaan kepada seluruh lulusan terbaik dan pembimbingnya oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Profesor Dr. Maskun SH LLM, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebelum saya membacakan surat keputusan dekan, ada 2 poin penting yang dapat saya sampaikan sekaligus juga laporan kepada Dekan Fakultas Hukum Unhas. Yang pertama bahwa wisuda periode April ini adalah merupakan wisuda kedua di mana terdapat beberapa mahasiswa program studi sarjana yang menyelesaikan studinya dengan mengambil pilihan menulis artikel, baik itu yang terbit pada jurnal dan proceeding internasional bereputasi maupun pada jurnal nasional yang terindeks oleh Kementerian di Sinta 2. Yang kedua, ini adalah kali kedua kita wisuda di mana jumlah wisudawan dan wisudawati program studi magister lebih banyak dari program studi sarjana. Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 00555-UN 4.5-Cap-2025 tentang lulusan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister dan sarjana wisuda periode April tahun 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, lulusan terbaik tingkat fakultas pada program doktor, magister, dan sarjana dalam lingkungan Fakultas Hukum Unhas wisuda periode April tahun 2025. Kedua, kepadanya diberikan piagam penghargaan sebagai prestasi serta menjadi contoh teladan bagi mahasiswa lain dan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang dibebankan pada anggaran DPAU Unhas tahun 2025 alokasi Fakultas Hukum. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 April 2025, Dekan Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentang lulusan terbaik tingkat fakultas, program doktor, magister, dan sarjana wisuda periode April tahun 2025.
Program Studi Doktor Ilmu Hukum, nama Muhammad Mutawalli Muhlis, NIM B013221015, IPK 3,95, lama studi 2 tahun 5 bulan, predikat kelulusan cum laude. Promotor Profesor Dr. Ahmad Ruslan SH.MH, ko-promotor Profesor Dr. AM Yunus Wahid SH MSI. Program Studi Magister Ilmu Hukum, nama Puput Anggriani, NIM B0122322094, IPK 4, lama studi 1 tahun 1 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan, pembimbing utama Dr. Audina Maya Sarimuin, SH.MA CLA. Program Sarjana Ilmu Hukum, nama Sandi Rona Armala, NIM B0112111021, IPK 3,90, lama studi 3 tahun 5 bulan, predikat kelulusan cum laude, dosen pembimbing Amalia SH.MH. Wisudawan terbaik berprestasi, nama Nurfaira Dwi Febrianingsi, NIM B0112011116, dosen pembimbing Dr. Andi Tendri Pamauri Ripai SH.MH. Prestasi nasional, juara 1 wilayah dan finalis LPDP Business Competition 2024, finalis LKTIN Polines Weekend Technology 11 2024, juara 2 Genset Go Vote Competition Humas Polri bidang esai 2023, juara 3 Andalas Legal English Festival 2023, juara 3 National Mood Core Competition Bulak Sumur 5 2022, keenam, penerima pendanaan program kreativitas mahasiswa 2024 Skim RSH, dan yang 7, penerbitan buku berjudul Hukum Lingkungan dan Ekonomi Hijau 2024, dan yang ke-8, awardee beasiswa prestasi Lembaga Penjaminan Simpanan 2024. Prestasi lokal juara 2 Unhas Pitching Battle 2024, peraih pendanaan program wirausahaan mahasiswa 2022, 3, peraih pendanaan inovasi teknologi tepat guna Universitas Hasanuddin tahun 2024. Terima kasih. Baik, kepada para lulusan yang disebutkan namanya serta Bapak Ibu pembimbing dimohon kiranya untuk dapat mengambil tempat, dan kami mengundang pula dengan hormat Bapak Dekan Fakultas Hukum agar berkenan mengambil tempat untuk memberikan penghargaan kepada lulusan dan pembimbing lulusan terbaik. Silahkan kepada saudara-saudari yang disebutkan namanya tadi bisa mengambil tempat di depan. Dan juga kepada Bapak Ibu pembimbing dan promotor dan kopromotor untuk kiranya dapat pula mengambil tempat di depan. Terima kasih. Untuk mahasiswa terbaik program doktor atas nama Muhammad Mutawalli Muhlis dengan promotor Profesor Dr. Ahmad Ruslan SH.MH dan kopromotor Profesor Dr. AM Yunus Wahid SH MSI. Selanjutnya untuk mahasiswa wisudawan terbaik
Magister atas nama Saudari Puput Angriani dengan pembimbing Dr. Audina Mayasari Muin, SH, MH, CLA. Selanjutnya untuk wisudawan terbaik tingkat sarjana atas nama Sandi Rona Armala dengan pembimbing Ibu Amalia SH, MH. Yang terakhir untuk wisudawan berprestasi atas nama Nur Fairah Dwi Febrianingsi dengan nama pembimbing Dr. Andi Tenri Famauri Rifai SH, MH. Baik hadirin, tepuk tangan untuk para lulusan terbaik dan lulusan berprestasi tingkat fakultas pada periode April 2025. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Baik hadirin yang berbahagia, agenda selanjutnya adalah pembacaan nama lulusan program doktor, magister, dan sarjana yang akan dibacakan oleh Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Ibu Rini Anggraini, dengan ini disilahkan. Baik, disampaikan pula kepada para lulusan untuk dapat maju sesuai urutan penyebutan, dimulai dari sebelah kanan lalu kembali ke sebelah kiri tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar nama wisudawan periode April tahun akademik 2024-2025 Fakultas Hukum. Program Studi Doktor Ilmu Hukum. 1. Teuku Panca Adiputra. 2. Dewi Suyatni. 3. Femi Silaswati Farid. 4. Muhammad Sulfan Hakim. 5. Muhammad Mutawali Muklis. Program Studi Magister Ilmu Hukum. 6. Muhammad Nur. 7. Andi Hafid. 8. Muhammad Afriansa. 9. Sandi. 10. Anissa. 11. Nurhalima Fair. 12. M. Rizaldi Ashar. 13. Marcella Riris Eka Senda. 14. Akmalia Nur. 15. Abdul Rahman Firman. 16. Nurmi Erawati Safrudin. 17. Sendi Saraswati. 18. Sri Wijayanti. 19. Muhammad Surya Samputra. 20. Iftita Makfira Khairuddin. 21. Ika Septiana Sari. 22. Muhammad Reformasi Bangun Anas. 23. Muhammad Zulkifli. 24. Muhammad Ishak. 25. Nita Azaria Lestari. 26. Andi Fifa Indah Suradi. 27. Sain Peter Tekat. 28. Muhammad Ariel Miftah. 29. Albab Walidin Yusuf. 30. Reika Agustina Sabir. 31. Gabriela Miracle Putri Napitupulu. 32. Arsi Mita Amalia. 33. Abner Lawrence
Betaubun. 34 Andi Intan Anissa Oktaviani M. Fakwi. 35 Nurul Mutmainna. 36 Lili Monalisa. 37 Karisma Sulastri. 38 Anissa Rahmadani. 39 Muhammad Iqbal. 40 Nur Afika Jamaluddin. 41 Kiki Vena Veolita. 42 Hanatasha Ahmad. 43 Radia. 44 Puput Angriani. 45 Amalia Dewi Makfira. 46 Fitri Handayani. 47 Agung Maulana. 49 Raudatul Jannah. 50 Reski Nurul Isnaini. 51 Hairani Pratiwi. 52 Aditya Angga Tamarol. 53 Ismail Sarjono. 54 Fauzia Desianti Rahman. 55 Intan Rifana. 56 Tri Nuryandi Ismanto Paweni. 57 Anissa Nurul Rashidin. 58 Andi Tita Niagara Unga Putri. 59 Raihana Amatullah. 60 Nurul Aulia Irmanto. 61 Makfira Fadila. 62 Miftahul Awalia Anto. 63 Adisha Nurahmawati Putri. 64 Sumarjo El Arik. 65 Nur Afni Fadila. 66 Hasnidar. 67 Zera Shelda Isaskar. 68 Reza Awalia Golonga. 69 Andi Dea Trisha Putri. 70 Musdalifa Febriana. 71 Wilda Ayuni. 72 Nurul Walia. 73 Ahmad Syauki Zulkifli. Program Studi S1 Ilmu Hukum. 74 Muhammad Amjad Adiaksa Arifin. 75 Zafira Nur Zahra Amalia Tamrin. 76 Haziratul Qudsia. 77 Amran. 78 Andi Maizara Amalia Faisal. 79 Satrio Budi Utomo. 80 Andi Naura Nazira Mayadika Hikmah. 81 Muhammad Abi Zar Al-Ghifari. 82 Nur Muhaimin Putra Tahir. 83 Renaldi Yulianto Layu. 84 Irfan Maulana Putri. 85 Andi Harisa Nurul Barlianto. 86 Amelia Adika Nanda. 87 Nabila Alifa Manggabarani. 88 Nurul Iksan. 89 Almira Hafiza Umar. 90 Salsabil Qudratun Ain Payuyu. 91 Wahyuni binti Mas'uda. 92 Bambi Zeremia Santanelli. 93 Awalia Nova Ramadhani. 94 Farah Andini Marudani. 95 Nurul Aini Misbah. 96 Nurul Tasha Amelia Samsudin. 97 Andi Abadi Hidayat. 98 Andi Sarah Saskia. 99 Muhammad Nafil Kamal Putra.
100 Sandi Rona Armala, 101 Gilbert Sirua, 102 A. Jihan Maharani, 103 Rifki Alfian, 104 Irma Idris, 105 Nabila, 106 Yusbi Ricardo Pabua, 107 Nabila Septiani, 108 Andi Ahmad Alfarabi, 109 Aswita Maharani Ardianingsi, 110 Arni Firatami Cahyani, 111 Teva Novi Putri Saiful, 112 A. Rizkita Amalia, 113 Rafika Putri Insyira Erwin, 114 Andi Muhammad Arif Abdillah Ahsan, 115 Putra Bakti Satriana, 116 Nurul Mawada, 117 Nur Hafni, 119 Nur Faira Dwi Febrianingsi, 112 Muhammad Rinzal Tahir, 121 Surya Keasar Rumah Robo, 122 Nadia Reswanda Adnan, 123 Andi Muhammad Fitra Adiaksa, 124 Muhammad Rafli Nur Rahman, 125 Alfia Nur Inaya Hamza, 126 Muhammad Wahyu Rizki Zainal, 126 Sisti Malika Ruslan, 128 A. Zafira, 129 Naila Syarif, 130 Salwa Humaira Hairil, 131 Abdul Malik Fajar Imran, 132 M. Reski Hamdani, Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara, 133 Reski Bayudia Dwi Aldian, 134 Nur Indi Cahyani, 135 Sri Rahayu, 136 Saputri Ramadhani, 137 Megawati, dan 138 Tri Indrayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agenda selanjutnya, pembacaan yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Lulusan dimohon berdiri. Kepada Bapak Dekan dengan hormat disilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 10 April 2025, saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada dekan, dengan ini mengukuhkan sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, jenjang program doktor, magister, dan sarjana. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademik yang telah diperoleh sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tradisi masyarakat akademik. Dekan Hamzah Halim. Terima kasih. Lulusan disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan kesan dan pesan dari lulusan terbaik dari program sarjana kepada Saudari Sandirona Armala. Dengan ini disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ayahanda kami, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2025 sampai 2029, Bapak Munafri Arifuddin SH. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM, SHMA LLM. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, Ibunda Profesor Dr. Iin Karita Saharina, SHMA. Dan yang terhormat Wakil Dekan Kemitraan Riset dan Inovasi, Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Yang saya hormati seluruh dosen dan guru besar yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati tenaga kependidikan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta yang saya banggakan seluruh calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Periode April 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat menghadiri acara ramah tamah wisudawan pada hari ini. Hadirin sekalian, ya Allah, jujur hari ini saya nervous sekali. Tapi yang paling utama saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk kedua orang tua saya yang kebetulan hari ini bapak saya ada di atas sana. Aduh, banyak hal yang mau saya ungkapkan untuk kedua orang tua saya, tapi saya takut menangis terisak di sini dan di depan saya tidak ada tisu. Jadi, Pak, nanti di rumah nah. Selanjutnya, saya Saya ingin berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin karena beliau-beliau ini yang memberikan sedikit keleluasaan untuk kami dalam melakukan penelitian hukum. Apalagi saya saya salah satu dari mahasiswa yang lulus melalui jalur PKM pendanaan tahun 2024. Terima kasih banyak, Prof. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru besar dan semua dosen-dosen Fakultas Hukum karena berkat ilmunya lah saya bisa dapat berdiri di sini. Terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih kepada staf akademik, terutama kepada Ibu Rini Anggreni karena selalu membantu saya dalam pengurusan yang berhubungan dengan akademik. Tapi ini salah satu hal yang mau saya kasih tahu ke Ibu. Ibu gagal surprise tak? Karena terspoiler namaku di Gladi kemarin. Makasih banyak Ibu Rini. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Amalia atau kami sapa dengan Ibu Lili. Terima kasih banyak Ibu. Sampai saat ini kami masih bisa menjadi bestie di luar fakultas atau di luar jam pelajaran. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Ketua Tim PKM kami, Muhammad Nafil Kawal Putra, yang ada di sana, nomor kursi 99. Karena berkat beliaulah yang mendekatkan kami dengan dunia PKM dan Ibu Lili. Terakhir, saya mau ucapkan terima kasih untuk mace-mace yang ada di kantin Justice karena berkat mereka lah saya jadi sebengkak ini. Sangat bengkak dari tahun 2021 sampai sekarang. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman dan kakak-kakak atau seluruh hadirin yang ada hadir pada hari ini. Karena ini momennya, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya, ikan hiu makan batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Rona.
Selanjutnya adalah penyampaian sepatah kata dari orang tua lulusan. Kepada Bapak Rahman Pina, SIPMSI, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Izin Pak Wali, Pak Dekan, sebelum saya lanjut, bisa saya pantun dulu. Adik bernyanyi, berirama. Ibu memasak, meminta lada. 3-4 tahun terasa lama, tapi akhirnya yudisium juga. Tanjung Pinang, Tanjung Tanjung Laya. Orang-orang memakai toga. Hati senang, sungguh bahagia. Semua orang tua merasa bangga. Pergi memancing mencari ikan. Mendung terlihat seluruh awan. Lelah belajar kini tergantikan. Selamat yudisium, anak-anak kesayangan semua. Selamat untuk Narafli, anak saya, dan semua yudisium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang mengikuti acara yudisium hari ini. Saya yakin dari yudisium yang dilakukan hari ini akan lahir Baharudin Lopa Junior, akan lahir Munafri Arifuddin Junior, akan lahir Anca Junior, dan insya Allah akan menjadi guru-guru besar yang luar biasa. Yang saya hormati Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Munafri Arifuddin, dan berbangga sekali alumni Fakultas Hukum hari ini. Ini adalah acara perdana menurut saya yang dihadiri oleh Ketua IKA Fakultas Hukum yang baru, Pak Munafri Arifuddin. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Biasanya kita panggil kalau di luar ke Anca, tapi kan kalau di sini tidak boleh dipanggil ke Anca, harus profesor. Ya. Saya kira beliau tadi waktu masuk sangat berwibawa dan pasti semua alumni Fakultas Hukum ingin juga seperti beliau paling tidak bisa meraih guru besar di Fakultas Hukum. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Profesor Dr. Lin Sakarina. Mohon maaf kalau salah sebut. Iin Sakarina SHMA. Dan berkat beliaulah ini anak saya suka cerita, ya. Berkat beliau inilah kemudian ya eh, apa? Ini suka cerita bahwa berkat beliau inilah kemudian anak saya ini jadi mandiri, ya. Katanya ada usaha-usaha di kampus, ya. Dan saya rasa-rasa betul, ya. Biasanya anak-anak Fakultas Hukum itu dan fakultas lain sama dengan saya dulu, biasanya rajin minta uang. Tapi begitu anak saya di Fakultas Hukum, dia tidak, ya bukan tidak pernah, tapi
jarang-jarang dia minta uang kecuali memang yang mungkin yang besar-besar. Kasih, Prof. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM, ya, Wakil Dekan Bidang Akademik, ya. Sepertinya beliau ini Prof ini dosen favorit karena yang paling banyak dicerita, ya. Beliau ini, ya, ini katanya dosen favorit di Fakultas Hukum dan sangat dekat dengan mahasiswanya. Saya kira ini menjadi kenangan untuk para mahasiswa kalau dosennya baik, dosennya dekat, pasti mahasiswanya akan selalu bercerita. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas, Guru Besar Fakultas Hukum, para guru besar, para dosen yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, juga ada sahabat saya, ada Pak Amir Ilyas, ya, ada teman cerita Ibu Dr. Sekapati, dan semuanya yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang tua, tentu penantian panjang, ya. Mungkin ada yang merasa sudah lama, tapi juga ada yang merasa baru kayak kemarin mengantar anaknya masuk di kampus, ternyata sudah selesai. Dan saya kira ini adalah kebanggaan kita sebagai orang tua bisa hadir di tempat ini, melihat anak kita ternyata satu etape kehidupan telah dilewati, yakni bisa yudisium dan menjadi sarjana di Fakultas Kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, atas nama mewakili orang tua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Dekan, Wakil Dekan, kemudian para ketua-ketua prodi, para guru besar, seluruh dosen-dosen, tenaga akademik, ya, yang telah membimbing anak-anak kami. Terima kasih atas segala dedikasinya, atas segala perhatiannya, sehingga anak-anak kami semua itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya juga mewakili orang tua, mungkin selama anak-anak kami yang kuliah ada yang 3 tahun, ada 4 tahun, mudah-mudahan tidak ada 5 dan 6 tahun. Ya. Selama kuliah pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin kadang alasannya sakit, tapi ternyata pergi nonton dengan ceweknya, ya. Alasan tidak masuk kuliah karena menemani orang tua, tapi ternyata didapat dosennya di mall misalnya, ya. Oleh karena itu, atas nama orang tua, kami menyampaikan permohonan maaf atas segala apa yang dilakukan oleh anak-anak kami sampai hari ini bisa selesai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkhusus kepada pembimbing anak saya, kepada dosen-dosen yang telah membimbing anak saya secara pribadi juga menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan, sebelum saya tutup, saya cerita soal anak saya yang satu ini, walaupun baru selesai hari ini menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, tapi dialah yang kemudian kemarin menjadi ketua tim kakaknya. Ya, ini kebetulan ada anggotanya Pak Api di sini, ya, Dr. Gigi Esin Usami, ya. Ini kakaknya Api, ya. Inilah yang kemudian menjadi ketua tim suksesnya kemarin, dan alhamdulillah atas bimbingan Pak Munafri Arifudin, Esin Usami menjadi anggota DPR Kota Makassar sekaligus menjadi anggota DPRD Kota Makassar yang termuda. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sepatah kata yang diberikan.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama Mars Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wahai pemuda-pemudi penegak keadilan, kejar cita-citamu, tegakkanlah kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadang, pancangkan pancimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas walau bumi kan lenyap, bagi nusa dan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus memberikan pesan untuk para calon wisudawan periode April 2025 kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP. Dengan hormat disilahkan. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan dan muliakan, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sehari-harinya diberi amanah oleh rakyat Makassar dan oleh negara sebagai Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin, SH. Ini bukan kali pertama saya panggil beliau ketua, karena sejak saya kuliah sama-sama memang beliau sudah ketua saya gitu. Ketua angkatan juga beliau 93. Jadi dari dulu memang bakat pemimpin itu sudah ada. Dan memang lahir dari pemimpin. Karena orang tuanya memang bupati di kampung saya, di Mandar. Jadi ya kata orang buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, asal tidak ada sungai di bawahnya. Yang sama kita hormati dan muliakan ya, orang tua mahasiswa, tapi beliau melekat kapasitas Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan, Kakanda Rahman Pina ya. Ada Ibu Dewan kita juga di Makassar, ini wakil kita yang sama saya hormati. Yang sama saya hormati dan muliakan Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH. Yang sama saya hormati para wakil dekan, sudah banyak disebut tadi. Ya, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Maskun, SHLLM. Ibu Bapak orang tua mahasiswa, beliau masih anak muda. Sebagai atasan yang baik harus mempromosikan. Yang sama saya hormati Wakil Dekan Bidang Sumber Daya ya dan apa namanya? Perencanaan dan Sumber Daya, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA. Selalu salah-salah namanya kan nama-nama Jepang ini. Ya kan? Nah, tapi ya kalau beliau profesor wajar karena bapaknya profesor. Ya, kalau wisudawan sudah tahu, orang tua wisudawan ya memang kelihatan muda, mungil-mungil, tapi sudah ada yang punya. Yang sama saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni. Ini yang paling panjang jabatannya di Fakultas Hukum. Ibu Dr. Ratnawati,
Nah, kalau ini jangan coba-coba pakai karate suaminya. Yang sama saya hormati, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Bapak Dr. Winer Sitorus, SH, LLM, MH. Hadir bersama kita ya beberapa guru besar ya, guru-guru kita, karena ini Pak Wali, mohon maaf ini bersamaan dengan hari kuliah, banyak yang lagi mengajar, menguji, jalan terus ini proses percepatan penyelesaian studi mahasiswa kita. Ya, ada Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SHMH, beliau sama-sama saya dulu wakil dekan, kemudian beliau ke rektorat menjadi ketua SPI, ya, tetapi tidak pernah meninggalkan Fakultas Hukum. Hadir Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SIMC, sekaligus Kepala Sekolahnya S3 ini. Ketua Program Studi, Doktor Ilmu Hukum. Kemudian Bapak Profesor Dr. HM Arfin Hamid, SHMH. Beliau ini Ketua Program Studi Magister Kenotariatan. Ibu Bapak, orang tua wisudawan, yudisium, kalau ada anaknya yang mau masuk notaris, ya dihubungi segera, jangan sampai kuotanya habis. Karena selalu banyak peminatnya. Kemudian hadir juga bersama kita yang sama-sama hormati Bapak Profesor Dr. Hasbir Pasarangi, SHMH. Ini kepala sekolahnya Magister Hukum, ya. Ini juga kelihatan sangat muda tapi sudah ada yang punya, Pak. Yang sama-sama hormati Bapak Profesor Dr. Martin Napang, guru saya. Ya, terima kasih banyak Profesor sudah bergabung. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara, ya, Ibu Dr. Hijra Adianti Mirsana. Nah, ini juga kelihatan sangat muda, tapi suaminya juga dosen di Fakultas Hukum, Bapak. Jadi anaknya nanti kalau Bapak tawari pasti dia bilang, jangan Pak, itu dosen saya dan ada suaminya, gitu. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pak Dr. Ilham Arisa Putra. Kalau saya tidak salah kemarin ada permohonan izinnya beliau untuk penugasan. Bersama kita juga hadir pimpinan-pimpinan departemen, ya, Pak Wali Ketua IKA, saya laporkan di Fakultas Hukum Unhas. Sekarang ini ada 6 departemen, ya. Ketua Departemen Hukum Keperdataan, Ibu Dr. Aulia Rifai, SH. Ini juga cantik, kelihatan muda. Tapi jangan coba-coba Bapak, suaminya yang punya kima sekarang. Beliau putrinya guru kita, Profesor Badria Rifai. Beserta sekretaris ya, Ibu Amalia, ya, SHMH. Kemudian Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Ibu Dr. Andi Tendri Pamauri, SHMH. Oh, banyak sekali ternyata penggemarnya. Beserta sekretarisnya, oh lagi sebelah ya, mengajar. Mohon maaf. Hadir bersama kita juga Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, Ibu Dr. Marwah, SHMH. Pak Wali, ini juga orang Barat, lahir di Polowali. Yang sama-sama hormati Ketua Departemen Hukum Internasional, ya, Ibu Dr. Birka Latif, SH LLM, beserta Sekretaris Bapak Dr. Kadarudin. Beliau ini spesialis sekretaris, Sekretaris Departemen dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian, atasan langsung saya. Mohon maaf Ibu Ketua, Ibu Dr. Andi Sahwiyah, SHMA. Sorry guys, ini saya dari hukum acara Pak Wali, jadi bahaya kalau saya tidak hormati beliau, nanti DP3 tidak ditandatangan gitu. Tidak bisa kita naik pangkat, tapi sudah bebas sebenarnya kan sudah 4E, Jenderal penuh. Ibu Bapak dosen, Ibu Dr. Sakapati, Ketua Klinik kita, Klinik Hukum. Ada beberapa klinik hukum yang ada di Fakultas Hukum UNAS, beliau membidangi.
Dan insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan bekerja sama dengan Trisakti, dekannya sudah telepon saya. Ibu bapak, orang tua wisudawan yang sama saya hormati dan muliakan. Begitu juga dengan saya mau bilang anak-anakku sekalian, ada yang lebih tua dari saya yang selesai doktor. Jadi para yudisium atau alumni lulusan yang selalu saya banggakan dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu sebagai umat yang beragama, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang tiada henti dicurahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa pada kita semua, termasuk suasana bahagia hari ini ya, terkhusus kepada ibu bapak orang tua wisudawan yang hadir menyaksikan putra-putrinya ya di yudisium meraih gelar yang mereka kejar selama ini dengan susah payah ya, menimba ilmu baik di dalam fakultas ini maupun di luar fakultas, karena beberapa kegiatan kita coba desain untuk mereka lakukan, bahkan ya sampai ke luar negeri mereka. Beberapa bulan yang lalu pulang dari Malaysia ini baru pulang berapa, 23 orang ya Pak Wade satu ya, yang kemarin ke 42 ya, 42 orang itu. Berdasarkan data yang masuk ke saya ya, saya ingin menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan sebenarnya. Lulusan kita pada hari ini, kalau saya tidak salah, 138 orang S1, S2, dan S3. Untuk doktor, ya, indeks prestasi kumulatifnya, rata-ratanya itu, IPK-nya itu 3,94. Ini kalau dilihat dari IPK, ini IPK cum laude semua ini, rata-ratanya. 3,9. Karena 3,5 sebenarnya kalau IPK sudah bisa cum laude. Kalau cuma IPK, tapi ada syarat lain. Yang agak sedikit panjang, masih mau harus ditekan ini adalah lama studi. Lama studi mahasiswa S3 kita masih ada di angka 3 tahun 9 bulan rata-ratanya. Kemudian magister itu IPK rata-rata 3,91, juga IPK cum laude ini. Masa studi ini sudah mulai turun, ya perlahan turun terus. Ini 2,5 tahun, 2 tahun 5 bulan. Target kita kalau ada di angka 21 atau 23, 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 3 bulan gitu. Ya. Kemudian program sarjana IPK-nya juga IPK cum laude sebenarnya 3,83 rata-ratanya. Masa studi yang memang juga masih agak panjang, 4 tahun. Kita berharap ke depan 3 tahun lebih bisa ya untuk selesai. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat dari masa studi ini, ya kita beda-beda tipis. Saya mencatat dengan baik tadi rata-rata penyelesaian studi mahasiswa di Unhas ketika wisuda tadi di sebelah. Untuk S3 itu ada di 3 tahun 6 bulan. Berarti kita masih minus 3. Kita harus kejar lagi, turun price lagi ke 3 bulan untuk menjadi 3,6 dari 3,9 tahun. Kemudian magister 2 tahun 5 bulan di kita, di Unhas tadi datanya itu 2,3. 2 bulan lagi kita harus press untuk bisa sama dengan itu. Kemudian yang kita menang ini di rata-rata lama studi di tingkat sarjana di universitas tadi itu 4 tahun 4 bulan. Di kita sudah 4 tahun 1 bulan. Berarti kita lebih cepat 3 bulan dari fakultas-fakultas lain menyelesaikan mahasiswa S1. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Wali dan segenap hadirin yang saya hormati dan muliakan, pada momentum yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang telah kita kerjakan ya selama kami ini di periode kepemimpinan ini ya. Dan saya yakin ibu bapak orang tua wisudawan ini
tidak banyak yang tahu ini karena kebanyakan ibu bapak mengirim anaknya ke sini dan nanti dijemput setelah sarjana. Selama di sini tidak pernah dijenguk. Yang pertama saat ini ya, ini Simago Institution Ranking, perankingan internasional ini, bukan kita yang bikin-bikin ini. Itu menempatkan Fakultas Hukum UNAS sebagai fakultas hukum terbaik tingkat peringkat ketiga nasional. Coba, jadi kita bukan pemain lokal ini. Gitu. Bukan lagi selalu bangga dan mengatakan terbaik di Indonesia Timur, oh, tidak. Nasional ini, di atas kita kalau menurut Simago itu tinggal dua. Tinggal UI dan Erlangga yang nomor satu sekarang. Apa yang membuat seperti itu? Itu akreditasi internasional. Kemudian lama studi salah satunya. Ya. Kemudian karya publikasi ilmiahnya, baik dosen maupun mahasiswa. Ada beberapa indikator yang tidak mudah untuk dipenuhi ini. Di kita ini, saya katakan tadi ada 6 departemen, ada 5 program studi. 5 program studi kita ini sudah 4 yang terakreditasi internasional. 2 terakreditasi ASEAN University Network Quality Assurance. Jadi lulusannya semestinya Fakultas Hukum S1 itu, baik ilmu hukum maupun itu setara dengan semua lulusan Fakultas Hukum yang ada di ASEAN. Kalau akreditasi yang bicara. Dan itu kita divisitasi, kita dinilai oleh mereka. Bukan diminta-minta gitu. Dan yang terakreditasi internasional Eropa, PIBA di Jerman, itu ada 3 prodi kalau saya tidak salah sekarang. 4 sekarang ya. 4 juga gitu. Pertama, program studi Magister Ilmu Hukum. Lalu kemudian program studi S1 Ilmu Hukum dan S1 HAN. Ya, kita berharap tahun ini Pak Kiai doanya ini tembus, Prof. Arpin ini ya notaris unggul juga dalam waktu dekat insya Allah. Amin. Tapi begini saja akreditasinya sudah kewalahan kita dengan segala nota apa dan sebagainya kalau penerimaan musyawarah. Di tahun 2024 juga kemarin satu-satunya Fakultas Hukum UNAS, Fakultas Hukum di Indonesia yang diberi penghargaan oleh CNN Award waktu itu. Ya, Pak Rahman Pina saya kira tahu itu. Ya, diklaro hadir Pak Jaksa Agung dengan Pak Hairul Tanjung langsung memberikan penghargaan kepada kita sebagai fakultas hukum dengan kualitas pelayanan dan pelayanan pendidikan terbaik di Indonesia. Itu CNN yang memberikan ke kita. Terakhir datang ke kita media hukum online juga memberi kita penghargaan sebagai ya atau award kepada Fakultas Hukumlah sebagai salah satu top law school 2024 di Indonesia. Gitu. Dan ada satu hal yang selalu kita banggakan dan ini yang membuat, mohon maaf saya harus sampaikan tanpa menyombongkan diri, tapi ini penting ibu bapak ketahui dan para lulusan ingat bahwa Trisakti yang dulu diagung-agungkan oleh semua orang dan tidak mau melirik kita yang ada di timur ini. Dekannya datang ke sini minta tanda tangan kerjasama dengan kita. Dan terakhir yang datang adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Ibu Dahliana untuk meminta tanda tangan kerjasama dengan kita. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah kita adalah Fakultas Hukum Negeri ya, pemilik guru besar terbanyak di Indonesia. Ibu WD2 kalau saya tidak salah masih ada 34 ya yang aktif saat ini. Ditambah dengan yang sudah purna tapi kita minta untuk mengabdi. Itu kurang lebih ada 40-an barangkali yang masih aktif di fakultas saat ini. Mengajar. Jadi tidak salah kalau putra-putri ibu bapak semakin hebat-hebat karena terlalu banyak profesor yang ada di sini. Ya, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terakhir, barangkali dari data beberapa tahun penerimaan terakhir, ya, Fakultas Hukum UNAS ini adalah fakultas dengan rasio tingkat peminatan nomor 2 tertinggi setelah Fakultas Kedokteran. Gitu. Fakultas yang paling diminati gitu. Kami tidak pernah menerima mahasiswa S1 itu dari pendaftar lebih dari 20% dari yang mendaftar. Makanya kalau ibu bapak lihat di sebelah gedung yang lagi kita bangun itu nanti
8 lantai jadinya, dan kalau mau lihat seperti apa kira-kira wujudnya, mirip-mirip dengan kantor yang ada di kilometer 4 sana dekat flyover yang namanya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan kalau itu jadi, mungkin saya akan menerima mahasiswa kurang lebih 1.000 per tahun S1. Kenapa? Begitu saya jadi dekan, saya lihat yang diterima selama ini maksimal 300. Dan saya data terakhir saya pelajari, waduh, ini sudah hampir lebih banyak orang dari luar Sulawesi Selatan yang jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unhas. Artinya apa? Unhas ini hanya jadi mercusuar dilihat-lihat oleh orang yang ada di Sulsel, tidak bisa masuk. Nah, dalam proses penerimaan mahasiswa baru itu, ya, itu ada beberapa jalur. Dan terakhir namanya jalur mandiri. 20% dari yang mau diterima itu disebut dengan jalur mandiri. Disitulah berlaku tanda tangannya dekan. Dekan yang menentukan siapa yang masuk 20% itu. Dari yang memenuhi syarat. Jadi kalau Anda daftar misalnya 6.000, kita terima cuma 600. Waktu saya dekan saya langsung kasih naik 2 kali lipat, 600 gitu. Supaya membesar 20% yang bisa kita afirmasi. Termasuk, mohon maaf Pak Wali, untuk memasukkan saudara-saudara kita, adik-adik kita dari Sulawesi Barat, dari Mamasa, dari apa yang afirmasi gitu. Papua, seperti itu. Karena kalau Avanza dikasih baku balap dengan Fortuner tidak bisa menang. Dia memang harus dibikinkan kuota khusus. Nah gitu. Supaya UNAS ini bermanfaat. Gitu. Nah itu kalau jalan itu nanti kita akan buka itu. Bahkan kepada orang-orang yang sudah kerja pun, ya, kami akan fasilitasi. Kita akan buka yang namanya kelas sore bagi yang bekerja. Karena UI ternyata dengan Brawijaya tidak pernah berhenti melakukan itu. Kita dulu terlalu cepat menutup itu yang namanya ekstensi. Gitu. Sekarang terlalu banyak peminat. Gitu. Nah, baik. Mohon maaf ini Pak Wali sedikit lagi karena ada tadi di MC dan ini memang tradisi harus diberikan pesan-pesan katanya kepada para lulusan. Maka terkhusus kepada ya lulusan Fakultas Hukum Unhas, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang menurut saya ini penting untuk menjadi penyemangat buat kita semua. Ya, para lulusan yang saya hormati dan muliakan, hari ini tentu Anda berhak mengatakan bahwa kamilah yang paling berbahagia. Karena Anda telah berhasil menyelesaikan perjuangan panjang yang saudara jalani selama ini. Kami semua di sini di fakultas, mulai dari pimpinan sampai ke tendik, itu sangat paham dan mengerti bahwa betapa banyak di antara Anda wisudawan ini yang harus banting tulang, ya, bahkan menghidupi dan membiayai diri sendiri, sembari terus berjuang menuntut ilmu demi membahagiakan kedua orang tua dan seluruh keluarga yang kalian cintai dan sayangi. Saya pun sangat mengerti bahwa kuliah itu bukanlah suatu hal yang gampang. Kami sudah melewati semua itu. Dan pasti banyak di antara kalian yang harus berjuang menerobos batasan-batasan kenyamanan kalian akibat jarak, waktu, dan biaya yang tentu memadati jadwal kalian selama menempuh pendidikan di alma mater tercinta ini. Saya pun paham betul bahwa banyak sekali tuntutan hidup di masa kuliah ini yang datangnya bertubi-tubi. Sehingga seringkali membuat kalian merasa lelah, tidak berdaya, dan bahkan nyaris menyerah. Itu. Maka dari itu saya ingin katakan bahwa kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang hebat. Tangguh dan petarung kehidupan yang telah berhasil ya, menaklukkan begitu banyak tantangan, rintangan, dan hambatan untuk bisa mencapai cita-cita yang saudara bulatkan tekad di awal menginjakan kaki di alma mater tercinta ini. Saya berharap para lulusan menyadari dengan sebaik-baiknya bahwa akan hina rasanya apabila ilmu yang Anda dapatkan
pengalaman yang Anda alami di kampus tercinta ini tidak menjadikan kalian bermanfaat bagi sebanyak mungkin manusia di sekitar Anda. Untuk itu, bagi para wisudawan yang saya sayangi dan saya banggakan, teruslah berjuang hingga segala cita-cita harapan semasa kuliah dapat kalian wujudkan. Banggakanlah orang-orang yang kalian sayangi, termasuk diri kalian sendiri. Setelah Anda menyelesaikan pendidikan sarjana, magister, dan doktor di alma mater ini, di luar sana, tantangan menunggu, negeri memanggil, dan masyarakat menanti dharma bakti dan kebermanfaatan Anda semua. Kepada saudara-saudara wisudawan, saya doakan, jadilah pribadi yang mampu menebar manfaat untuk orang banyak, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Apapun profesi saudara kelak, mendidiklah dimanapun dan di lingkungan manapun saudara berada, karena Anda semua adalah orang-orang yang terdidik. Dharma bakti saudara telah ditunggu oleh keluarga dan masyarakat serta negara. Perjuangan kalian tentu tidak berhenti di titik kelulusan ini. Masih akan ada banyak badai, topan serta gelombang kehidupan yang perlu kalian terjang dan taklukkan. Dan saya yakin kalian semua akan mampu melewati itu semua sebagai orang yang teguh dalam ilmu, akhlak, dan juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Di fakultas kehidupan itulah sesungguhnya beragam tantangan yang harus saudara sikapi dengan penuh kearifan dan kebijakan. Fakultas kehidupan itulah yang akan menguji saudara sejauh mana saudara memiliki integritas, sejauh mana saudara memiliki keilmuan, dan sejauh mana keilmuan saudara bermanfaat, dan sejauh mana diri saudara memberi nilai pada masyarakat di mana saudara berada. Sekali lagi perjuangan kalian tidak berhenti di titik kelulusan ini. Ya. Namun penting juga kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang benar-benar kuat. Tidak ada manusia yang benar-benar hebat. Semua kuat hanya karena kita dipaksa oleh keadaan. Tidak ada manusia yang tidak punya beban. Semua punya beban, tetapi semua menyimpannya rapat-rapat. Tidak ada manusia yang suka akan kesulitan hidup. Semua bertahan karena ingin melanjutkan hidup. Intinya, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Semua sedang menjalani ujiannya masing-masing. Karena hidup itu sendiri adalah ujian. Tetaplah kuat. Ketika hidup memberimu 100 alasan untuk berputus asa dan menangis, maka tunjukkan pada hidup bahwa kamu punya 1.000.000 alasan untuk tersenyum dan tertawa. Hidup itu sederhana, menurut saya ya. Sayangi yang menyayangimu, hormati yang menghormatimu, hargai yang menghargaimu, lupakan yang melupakanmu, acuhkan yang tidak memperdulikanmu, dan tinggalkan yang memusuhimu. Semua ada waktunya dan tak perlu bertanya kapan itu waktunya. Tidak semua yang kita inginkan langsung dikabulkan oleh Tuhan. Cukup jalani semampunya, nikmati seadanya, dan syukuri segalanya. Sebab Tuhan akan mengabulkan doa kita dan usaha kita bukan dengan cara yang cepat, melainkan di waktu yang tepat. Jadilah seperti udara, tak tampak tapi menyertai kehidupan. Jadilah seperti angin, tak terlihat tapi mampu menggerakkan. Tak selalu menampakkan diri, tapi selalu ada memberi manfaat tanpa harus menjadi yang paling terlihat. Tidak ada orang yang sejak kecil bermimpi, ini nasib tidak bisa ditebak. Untuk kemudian menjadi buruh pabrik, bukan terhina, tidak. Menjadi ojol, tukang bersih-bersih, cleaning service misalnya. Tapi hidup kadang membawa kita ke jalan yang tak kita rencanakan.
Dan kita tidak tahu apa itu. Itu bukanlah kegagalan. Itu adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab. Karena kita rela mengubur ego demi memberi makan orang-orang yang kita cintai dan diri kita sendiri. Jangan pernah merasa rendah karena Tuhan tidak menilai dari gelar dan harta atau pangkat. Tapi dari ketulusan dan niat suci. Ingat, lebih mulia orang yang bekerja keras dengan jujur daripada mereka yang berseragam mewah tapi merampok hak rakyat. Kita bukan pecundang, tapi kita adalah pejuang. Saya mengutip tadi beberapa hal. Kita berharap semua lulusan kita ini akan menjadi pemimpin. Tadi disebut orang tua wisudawan Pak Rahman Pina. Akan jadi baru di Lopa, akan jadi wali kota baru, gubernur-gubernur baru, menteri-menteri baru, presiden baru, entah presiden di negara atau presiden di perusahaannya. Intinya jadi pemimpin. Dan setiap kita ini adalah pemimpin atas diri kita sendiri minimal. Maka karena itu, saya tadi mencatat-catat. Rasa-rasanya ada 9 ini keterampilan yang harus kita miliki, dikuasai untuk bisa jadi pemimpin yang baik. Yang pertama, adaptabilitas. Jauh sebelum ini Aristoteles sudah bicara. Manusia paling hebat adalah manusia yang paling adaptif. Kalau mau survive harus adaptif. Dunia terus berubah. Sehingga pemimpin yang hebat tidak hanya bertahan tapi harus berkembang. Maka tadi saya katakan jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Yang kedua, Anda harus menjadi problem solving. Anda dididik di sini, sarjana hukum itu, kalau ada yang mengatakan ada profesi lain yang paling mulia dari sarjana hukum, saya berani berdebat. Ada katanya yang mengatakan dokter paling mulia, Mama Ibu dokter, Ibu Dewan. Tapi saya selalu bercanda kalau menerima mahasiswa baru sejak saya pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan. Saya bilang profesi hukum itu yang paling mulia. Menyelesaikan masalahnya orang gitu. Bukan cuma masalahnya gitu. Ya ada juga yang menyelesaikan itu. Tetapi ada yang bahagia di atas penderitaan orang. Kira-kira kalau ibu dokter di tempat praktek yang ditunggu siapa? Orang sakit ya. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa ibu dokter itu berdoa di tempatnya supaya ada yang sakit. Karena yang sakit lah yang datang ke tempat praktek dokter gitu. Iya kan? Yang ketiga komunikasi. Anda cerdas, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tidak ada gunanya. Anda cerdas untuk dirinya sendiri. Seperti pohon rindang tapi tidak berbuah. Itu. Yang keempat, kemampuan dalam pengambilan keputusan. Dipikir matang-matang, direncanakan dengan baik karena Anda cerdas, berpikir. Tapi tidak pernah berani mengambil keputusan. Tidak ada gunanya itu ide dan gagasan. Maka orang bijak mengatakan, satu tindakan lebih berarti dari 1.000.000 kata-kata. Orang bijak lain mengatakan, keberanian adalah setengah dari kesuksesan. Salah satu yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan adalah keberanian. Termasuk menghadapi caci maki. Pak Wali pasti akan mengalami itu. Karena ada saja pihak-pihak yang kepentingannya mungkin akan terganggu dengan kebijakan untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Gitu. Orang hukum harus seperti itu. Putusan di pengadilan tidak pernah disambut tepuk tangan oleh 2 belah pihak. Yang kalah pasti mengatakan ini putusan paling jelek. Yang menang dia bilang sudah adil sekali ini. Orang hukum akan hidup di antara 2 pilihan itu. Maka tetaplah teguh dengan iman, dengan ilmu, dan dengan aturan yang ada. Gitu. Kecerdasan emosional, ini penting, empati. Karena ilmu sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional. Siapa bilang membuat bom itu mudah? Menjadi teroris itu mudah? Oh tidak mudah, orang-orang cerdas itu. Tapi karena ilmunya disalahgunakan, tidak memiliki kecerdasan emosional. Berbahaya. Saudara kuliah di sini, belajar hukum dagang, keluar dagang hukum. Dagangnya yang benar boleh. Karena perintah undang-undang ini memang negara ini harus membuat sejahtera penduduknya. Tujuan berbangsa kita salah satunya adalah kesejahteraan. Tetapi caranya yang benar. KPK pun tidak melarang orang kaya. Agama Islam bahkan menurut saya, pandangan saya,
Tidak sempurna agamanya orang itu kalau kehidupannya tidak bagus. Bagaimana kau tunaikan hukum rukun Islam? Kau pergi haji, apa ya, pakai uang lah. Masa naik kuda ke sana? Bagaimana kau bersedekah kalau kau tidak punya? Kan begitu. Nah, kemudian yang keenam, kemampuan negosiasi. Jadi kadang pada momen tertentu kita harus berlapang dada. Kata orang dulu, mundur selangkah lalu kemudian berlari. Kata Pel, tidak akan terlontar batu begitu kencang lebih jauh kalau tidak jauh ditarik ke belakang. Maka ketika saudara-saudara lulusan ini nanti suatu waktu terjatuh, jangan dianggap itu adalah akhir dari segalanya. Tidak. Kalau mau batunya itu kata Pel terlontar lebih jauh, harus ditarik jauh atau anak panah harus ditarik jauh ke belakang. Supaya bisa melesat jauh ke depan. Kan begitu. Kalau tidak jatuh di bawah itu saja, di depan Anda gitu. Nah, yang ketujuh, kolaborasi. Tidak ada orang hebat sendiri. Nabi pun waktu dia hidup, dia harus membangun persahabatan, membangun sahabat untuk membantu dia. Habibie waktu presiden orang paling cerdas di Indonesia bikin kabinet. Apalagi Bapak nanti baru mau jadi kepala desa sudah seperti apa, janganlah begitu. 8, manajemen waktu. Semua terikat dengan waktu. Kesempatan yang lewat hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Dan tantangan semakin hari semakin berat. Maka berusahalah meraih secepatnya apa yang bisa diraih. Dan itu dengan cara-cara yang benar. Gitu. Kemudian terakhir ke-9, nah ini, leadership. Kalau saudara tidak berani tampil sebagai pemimpin, maka saudara tidak akan pernah menjadi nomor 1. Karena selalu butuh contoh di depan. Gitu. Saya waktu kuliah dengan papi dulu, saya tidak pernah berpikir bahwa beliau akan jadi wali kota. Iya, apalagi kalau ketemunya di Bambu House. Tapi proses menentukan itu. Dan saya melihat dari 9 ini tadi, nyaris ada semua di beliau. Nah, gitu. Saya boleh profesor, tapi beliau wali kota. Gitu. Saya warganya. Nah, gitu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berupaya bersama. Bahkan bagi agama Islam dalam Al-Quran, apa dia bilang Tuhan, mintalah pasti saya kasih. Cuma pertanyaannya kapan dia kasih. Maka tugas kita hanya berusaha. Ibu bapak, orang tua wisudawan yang saya hormati dan muliakan, atas nama pimpinan dan keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Hukum Unhas, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ibu bapak sekalian yang telah mempercayakan putra-putrinya dititipkan ke kami untuk kemudian ditempah dan hari ini dikembalikan secara resmi kepada ibu bapak, tidak kurang dan tidak lebih. Insya Allah, ya, dan kami berharap ibu bapak tidak berhenti sampai di sini sebagai bagian dari keluarga Fakultas Hukum Unhas, karena kita akan diikat oleh Pak Wali Kota dalam kapasitas sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas. Dan juga mewakili Sivitas Akademika, saya memohon maaf jika selama keberadaan putra-putri ibu bapak di sini ada hal-hal yang disampaikan yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian, ya. Saya orang yang paling bertanggung jawab untuk itu, tetapi yakin dan pastikan Pak, ya, kami tidak pernah memiliki niat yang sengaja untuk melakukan hal-hal yang menyinggung atau menyakiti hati perasaan ibu bapak sekalian. Ya. Di sebelah dan di sini di Unhas ada namanya Dana Abadi ya, Ibu WD2. Kami di sini akan mendoakan putra-putri ibu bapak. Kalau ibu bapak, ya meskipun tidak menyumbang tetap kita doakan. Tetapi jujur, itu akan menjadi amal jariah ibu bapak. Mungkin itu nanti yang akan lebih besar dari harta ibu bapak yang lain yang ibu bapak simpan. Karena itu yang akan mengikuti bapak ke akhirat nanti. Akan lahir banyak sarjana di sini, banyak magister, banyak doktor, banyak notaris. Dan itu tidak sedikit dari andil dan sumbangsi dari ibu bapak sekalian.
Ini hanya himbauan karena ini masih dalam bulan Syawal juga. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan sekaligus Sivitas Akademika melalui saya memohon maaf lahir dan batin. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf Pak Wali kalau agak panjang ya karena selalu kita takutin nanti alumni kita lupa jadi dikasih memori banyak-banyak supaya ada satu di antara kata-kata itu yang dia ingat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan penyerahan nama-nama alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode April 2025 dari Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Hamzah Halim SH.MH MAP kepada Ketua IK Fakultas Hukum Bapak Munafri Arifuddin SH. Baik. Baik, tepuk tangan kepada para pimpinan fakultas dan juga kepada para lulusan hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup seluruh rangkaian Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, kami persilahkan kepada seluruh lulusan, para tamu undangan yang sempat hadir, para petinggi fakultas, serta seluruh guru besar dan dosen yang sempat hadir. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua IK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak Munafri Arifuddin SH, dengan hormat disilahkan. Harus pakai kacamata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Satu angkatan saya nih Pak RP. Tapi beliau buru-buru sekali mendaftar. Jadi stambuknya 047, belum piada 50. Saya 9302160. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Mahasiswa, Profesor Dr. Maskun SH Kalau ini adik kelas saya satu angkatan. Ya, ketemu-ketemulah. Tapi saya juga kaget tadi Pak Dekan bilang masih bujang. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Profesor Dr. Iin Kartika Sakarina SMA. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni, Bu Dr. Ratnawati SMA akan banyak berhubungan ini kita Ibu. Ya. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris GPMPR, Dr. Winner Sitorus, SHMH LLM. Saya masih banyak diajar dulu, termasuk karate. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rahman Pinah, dan anggota DPRD Kota Makassar, ini Ibu Esin, putrinya Rahman Pinah. Dia tong anggota dewan, dia tong dokter, dia tong cantik, dia tong jomblo. Satu pertanyaannya, kira-kira berapa besar uang panaiknya? Yang kami hormati para guru besar, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sempat hadir. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian,
Mohon maaf ini mungkin saya tidak berpanjang lebar. Saya ini ditodong baru tadi malam dikasih tahu sama Pak Dekan. Tapi kalau beliau yang minta ya tidak ada kuasa untuk menolak. Di kantor saya ditunggu ini, ada 4 orang sudah menunggu. But it's okay. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini pertama kali saya menghadiri acara wisuda sebagai ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum. Dan saya ingin menyampaikan beberapa sedikit cerita tentang kegiatan ini karena mungkin di angkatan saya adalah bagian yang istilahnya zaman dulu mapala, mahasiswa paling lama. Saya masuk tahun 93, saya keluar tahun 99. Ini yang bikin panjang sebenarnya ini, Prof. Seandainya saya keluar 3 tahun, mungkin kita waktu kuliah itu bisa lebih singkat. Tapi bukan tanpa alasan, pada saat itu saya mencoba juga mencari sambil kuliah bagaimana sehingga beban orang tua saya ini tidak terlalu besar. Di dalam masa perkuliahan di semester 2, alhamdulillah saya sudah bisa membayar sendiri uang kuliah saya sampai selesai. Karena pada saat itu saya bekerja jadi penyiar. Pada saat itu kalau penyiar mah luar biasa zaman itu. Ya, dan uang kuliah kita Prof pada saat itu cuma 90.000 satu semester, tambah 90.000 lagi untuk Ramsis. Kalau Ramsis kita berbagi, ada 3 orang jadi masing-masing 30.000. Nah, dan yang paling menarik menurut saya yang tidak pernah saya lupa bahwa saya kuliah itu di tanggal yang sangat cantik. Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 saya tepat di wisuda. Saya di wisuda di situ. Mungkin kalau saya tidak wisuda di situ, mungkin saya juga tidak jadi wali kota. Ya, tapi alhamdulillah bisa juga di wisuda. Lalu begitu cintanya dengan fakultas ini, saya tidak pernah kuliah di tempat lain. Saya pernah saya pernah mencoba kuliah S2 juga di sini. Saya juga belum selesai karena tiba-tiba saya lagi kuliah kelas eksekutif, saya pindah ke Jakarta mencari tambahan penghasilan. Nah, alhamdulillah sekarang bisa. Tadi Prof bilang eh, boleh profesor, tapi saya wali kota. Saya juga balik. Saya boleh wali kota, tapi beliau profesor. Nah, inilah yang sempat kita ingat. Dan satu lagi, Prof, saya ingat sekali karena sudah tidak ada orang yang ditanya pada saat itu siapa yang akan menjadi apa namanya mewakili orang tua wisudawan. Nah, pada saat itu saya paling senior di wisuda di Fakultas Hukum. Saya bilanglah orang tua saya saja. Tolong ini untuk pertama kali dan pertama kali orang tua saya datang di sekolah saya. Kasih saya kesempatan untuk itu. Karena waktu SMP, SMA, tidak pernah datang, Prof. Karena adik-adik saya datang terus, karena selalu masuk 3 besar. Saya saja yang tidak pernah datang orang tua saya. Nah, saya minta mudah-mudahan ada foto saya kasihan selama sekolah, orang tua saya datang. Alhamdulillah, orang tua saya memberikan sambutan, tapi sayangnya orang tua saya tidak pernah melihat saya jadi wali kota. Sedih. eh inilah kalau bicara orang tua, Bro. Semua bisa kita dapatkan di dunia ini. Semua bisa kita lakukan. Tapi itu akan berkesan kita merasakan semua kesempurnaan itu ketika orang tua itu sudah tidak ada. Dan saya merasakan itu. Saya jadi terpilih jadi anggota legislatif, ibu saya meninggal. Saya terpilih jadi wali kota, bapak saya meninggal. Dan semuanya belum terlantik. Tapi itulah, mudah-mudahan yang masih punya orang tua, kesempatan untuk mencari surga ada sama orang tua kita. Jadi tolong apa yang dilakukan orang tua, membiayai kita kuliah,
banyak memberikan kita pelajaran. Tidak lain tidak bukan adalah rasa kasih sayang yang sangat besar buat dari kita. Pada seluruh wisudawan saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ilmunya bisa terpakai seperti yang di Mars Unhas, ilmu amal padu mengabdi. Saya berharap apa yang bisa kita berikan untuk alma mater ini, kita berikanlah yang terbaik. Sehingga alma mater ini bisa menciptakan seperti yang disampaikan para Manpina, orang-orang yang lebih baik daripada kita. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan semua ini bisa kita gabung di dalam kekuatan ikatan alumni yang insya Allah akan kita susun kepengurusannya, dan insya Allah ikatan alumni ini bisa lebih memberikan manfaat kepada kita semua untuk bagaimana Fakultas Hukum ini bisa menjadi fakultas yang terbaik di masa yang akan datang. Sebelum saya akhiri, saya ingin mohon maaf tidak ada niat apa-apa, tapi saya selalu bangga melihat orang yang cerdas, orang yang pinter. Karena orang yang cerdas, orang yang pinter ini punya kelebihan-kelebihan baik. Tadi yang mahasiswa terbaik dari S1, yang S1-nya saja Prof, ya, karena S2-nya mungkin sudah ini, saya mau kasih hadiah Prof. Ya, saya kasih dua-duanya, Prof. Saya kasih hadiah umroh berdua. Nanti tinggal dicatat namanya Prof. Nanti akan supaya bisa menjadi motivasi buat yang lain. Dan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kedua wisudawan ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa terlalu lama lagi, Prof. Di kantor sudah banyak orang menunggu dan menunggu juga waktu untuk sampai ke sana. Agak lumayan macet ini daerah sana. Makanya mudah-mudahan Prof bisa kita bikin supaya ada jalan layang ini sampai tembus-tembus ke belakang, Prof. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk para wisudawan dan kepada seluruh orang tua wisudawan. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara orang tua, mahasiswa, dan tenaga pengajar yang ada di Fakultas Hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan pada acara Ramah Tamah dan Penggelaran Wisuda periode April 2025 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, kami persilahkan kepada seluruh lulusan, para tamu undangan yang sempat hadir, para petinggi fakultas, serta seluruh guru besar dan dosen yang sempat hadir agar dapat berpartisipasi dalam foto bersama dan sesi dokumentasi pada hari ini. Kami mengundang dengan hormat para pimpinan fakultas untuk kiranya dapat maju ke depan agar kita dapat melakukan sesi dokumentasi bersama. Guys, silahkan. Dan kepada para lulusan kami persilahkan untuk dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Silahkan kepada para lulusan dan tamu undangan serta para orang tua wisudawan dipersilahkan untuk dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Silahkan. Boleh merapat ke tengah, wisudawan boleh merapat ke kiri. Kepada para Bapak Ibu juga orang tua boleh merapat ke kanan. Baik, izinkan saya menghitung mundur. Silahkan kepada para orang tua untuk dapat merapat ke tengah terlebih dahulu. Baik. 3, 2, 1. Baik, ganti gaya. Tangan mengepal ke depan, gaya Fakultas Hukum. Tangan kanan, baik. 3, 2, 1. Baik, terakhir. 3, 2,
Satu. Baik, terima kasih banyak kepada para tamu undangan dan wisudawan dipersilakan untuk dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Hadirin yang saya hormati, itulah tadi seluruh rangkaian acara Ramatama dan penggelaran wisuda periode April 2025 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan juga selamat kepada seluruh lulusan. Saya Nanda Indonesia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sore. Kami ucapkan selamat juga kepada keluarga Rumah Horbo atas wisudanya pada hari ini, kepada Syira, Naat, Surya Putra, dan juga teman-teman konstitusi. Saya pribadi mengucapkan selamat atas wisudanya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Untuk teman-teman alumni program sarjana, jangan lupa untuk tahun depan jika dihubungi untuk tracer study, harap menjawab. Ada website untuk mengisi